saya juga harus tahu itu, Ya. dan pengen tahu. Dan tentunya pastinya seluruh umat Islam juga ingin mendekatkan ini imannya lebih lagi Ya. disirami oleh tausiah, ceramah, nuansa agama Islam. Nah, tentunya saya juga pengen tahu nih Ustaz, bedanya kalau di bulan-bulan biasa sama di bulan Ramadan itu untuk memberikan ceramah itu banyakan mana, Tan? Di hari yang bulan biasa selain Ramadan atau pas di bulan Ramadan banyak memberikan tausiah ceramah? Ya biasanya sih memang ada 3 bulan terpopuler di 3 bulan terpopuler. Ya. Itu apa? Kalau ceramah ya. Kalau ceramah nih, oh ada juga ya. Ya. Jadi yang pertama namanya bulan Rabiul Awal. Bulan Rabiul Awal. Nah, itu yang sebut orang sering namanya Maulid. Ya. Maulid, Ya. ya. Ini barusan ini ya. Ya, ini bukan. Oh. Yang barusan ini bukan. Oh, bukan ini. Ya. Ini Isra Mi'raj ya. Isra Mi'raj. Ya, iya. Nah, jadi bulan yang kedua namanya Rajab. Bulan Rajab. Rajab. Baru yang ketiga adalah bulan Ramadan. Ramadan. Jadi ada 3 ada bulan. 3. Kalau kita mau melihat intensitas para ustadz, para ulama Ya. diundang memberikan tausiah kajian-kajian seperti itu. Seperti itu. Jadi ada 3 momen ini Ya, yang 3 memang, momen. 3 bulan ya. 3 bulan dan termasuklah bulan Ramadan nanti. Bulan ini. Ramadan. Oke, bulan Ramadan. Wah, ini pastinya banyak job ini. Tentunya. Dan pastinya umat Islam juga dalam menjalankan ibadah puasa nanti ingin mendekatkan lagi, memperkuat lagi iman. Kemudian juga ya karena godaan itu begitu besar ya Tati ya, di bulan puasa. Apalagi menyambut bulan puasa di awal-awal untuk menjalankan ibadah puasa itu pasti berat ya Ustaz. Nah, tentunya juga kita mempersiapkan sebelum bulan puasa ini tentunya di samping fisik dan juga mental. Apa sih Ustaz, biasanya nih yang sering kita harus persiapkan karena 1 bulan loh Ustaz kita jalankan, karena bukan sekedar untuk tahan makan dan minum aja, karena banyak juga nih Ustaz. Nah, apa nih? Mungkin Ustaz juga bisa memberikan pencerahan ini. Saya butuh pencerahan. Ya, kalau mau puasa Ramadan, sebetulnya Rasulullah itu sudah memberikan arahan-arahan. Ya. Apa yang harus kita siapkan? Tentu selain dari mental, menghadapi perubahan waktu makan sebetulnya. Iya. Waktu makan berubah. Bukan tidak makan. Iya, cuma digeser waktunya. Dirubah saja. Dirubah. Iya, digeser ya. Digeser. Jadi itu dulu dirubah mindsetnya. Iya. Ya. Cuman nggak sedikit juga yang sulit menjalankannya itu, Ustaz. Apalagi di awal-awal ya. Ya. Jadi Pagi-pagi kalau dari biasanya ngopi langsung buat ngopi dan. Nah, jadi ngopinya malam kan gitu. Jadi mindset ini harus dirubah. Jadi mindset dulu dirubah. Ya, mindset dulu dirubah bahwa puasa ini bukan menahan makan, karena makan tetap ada. Bahkan bahkan menunya cenderung lebih bervariasi dan lebih banyak ketimbang hari-hari biasa. Iya betul. Iya kan? Betul. Yang nggak pernah makan kurma. Nah, Ramadan ketemu kurma. Yang nggak pernah biasa makan kolang-kaling. Nah, ketemu dia. Iya, jadi kolang-kaling ya namanya. Mindset itu dulu dirubah. Sehingga nanti nggak terkejut. Betul sekali. Kalau boleh saya ini dari Ustaz, rupanya iya memang pada saat puasa itu yang ditakutkan itu makan dan minum itu, Ustaz. Jadi memang mindset itu yang harus dirubah dulu ya. Nah, makanya mana lebih susah orang yang tidak makan karena tidak ada nasi, tidak ada nasi, ya kan? Dengan orang tidak makan karena puasa.
Nah, biasanya kita terlambat saja makan itu Wah, itu kalau saya udah mulai asam lambung bisa piring jalan-jalan nih. bisa pilih. Ya kan? Iya. Lambat kali gitu. Nah, jadi apabila mindset itu ada bahwa dari malam sudah ada niat. Mindset itu kan niat itu. Iya, betul. Maka ketika tiba waktunya dia sudah ready. Dia sudah siap. Iya. Maka paradigma mindset itu harus dirubah dulu bahwa puasa itu bukan tidak makan, tapi hanya menggeser waktu makan. Jadi kalau boleh disamakan itu dengan keikhlasan kali ya Ustaz ya. Ya, kita ikhlaskan aja. Jadi tidak ada beban nih. Kita terima dia. Terima. Jadi pekerjaan itu kalau dari awal mindset kita itu berat betul, maka itu nggak akan selesai. Berat sekali. Nggak akan selesai. Berat. Itu jam 9 langsung sarapan itu. Nah, tapi kalau dari awal mindset kita, motivasi kita, niat kita, keikhlasan kita sudah disusun dengan sedemikian rupa, apapun yang di depan bisa dihajar semua. Semua jalan rata dibuat. Rata semua itu. Hebat kali. Ini membangkitkan semangat ini. Saya jadi terbuka. Jadi selama ini saya berpikir salah. Ustaz. Jadi saya berpikir itu ternyata saya tidak berpikir kalau ini merubah mindset itu tadi, bahwa kita tetap makan, cuman kita merubah jamnya, jadwalnya. Nah, jadi harus bisa menerima itu. Jadi biar kita plong untuk menjalankannya. Persis. Itu langkah yang pertama. Langkah yang pertama itu. Masih ada lagi langkah-langkah berikutnya itu, Ustaz ya. Tapi ya saya berterima kasih dulu nih sama Ustadz ini. Langkah berikutnya ini apa ya? Nah, kalau sudah mindset kita tadi sudah disetting sedemikian rupa bahwa siap untuk melakukan itu perubahan pergeseran waktu makan, maka baru kita tentu mempelajari tentang syaratnya, rukunnya, dan yang paling penting adalah mubtilatus syam atau hal-hal yang mengganggu, mengurangi, yang membatalkan. Yang membatalkan ini ada dua, ada muftirat, membatalkan, ada namanya muhbitat, membatalkan tapi nilainya yang batal. Jadi tidak batal puasanya tidak batal, sah, nilainya tidak ada. Jadi di puasa ini juga kita harus ada nilainya ya Ustaz. Karena Rasulullah katakan kam min shaim laisa lahu min siyamih illal ju'i wal atas. Alangkah banyaknya orang yang puasa tapi yang dia dapat hanya lapar, hanya haus, enggak dapat nilai. Tidak dapat nilai. Nah, jadi kita harus tahu ilmu tentang puasa. Nah, itu langkah yang kedua ya. Nah, itu juga perlu ibaratnya saya ketahui itu Ustaz, nilai itu tadi. Nah, kita juga tidak mau kan hanya dapat menahan lapar dan haus saja. Yaitu. Nah, itu yang kedua ya Ustaz ya. Yang berikutnya ini apa nih Ustaz? Jadi tadi ilmu itu sangat luas tadi ya. Ilmu tentang puasa tadi minimal kan harus tahu syarat rukunnya Terus tadi hal-hal yang membatalkan. Yang membatalkan tadi kan ada dua. Membatalkan puasanya dan membatalkan nilainya. Walaupun puasanya tidak batal, tapi tidak ada nilai. Persis. Jadi ini luas. Pembahasannya ini sangat luas. Karena apa? Karena terkadang ada semacam mubtilat al-hadithah. Bahasa kita di sini sekarang kasus-kasus kontemporer. Apa itu? Hal-hal yang membatalkan secara kontemporer yang tidak ada zaman Nabi. Yang pada saat zaman Nabi itu tidak ada, tapi ada di zaman sekarang. Contohnya apa? Suntik.
Oh iya, suntik. Ya. Untuk ya kalau kita medis kan sakit kita suntik. Apa hukumnya? Batal ya, tidak? Betul, Kan gitu. Betul, Ustaz. Orang masuk rumah sakit dia diopname, diimpus. Iya. Di mana itu himpus itu hukumnya? Iya, karena masuk cairan kan. Ya, iya. Oke. Maka ini ilmu-ilmu ini semua penting. Karena terkadang ini tidak ditemukan maksuratnya hadis-hadis tentang ini. Maka harus kita pelajari fatwa-fatwa ulama. Maka saya katakan tadi, kalau yang pertama persiapan untuk Ramadan itu adalah merubah mindset, maka yang kedua adalah memperluas wawasan tentang puasa itu sendiri. Karena yang Ustadz barusan sampaikan itu biasanya di bulan suci Ramadan itu banyak sekali yang bertanya hal-hal yang semacam itu yang menyangkut mengenai membatalkan puasa, karena masih banyak ternyata saudara-saudara kita yang di luar sana yang masih awam akan hal itu, termasuk saya juga. Seperti itu ternyata banyak ya Ustaz, banyak hal-hal yang harus kalau itu kita bahas panjang lebar sekali, harus ada episode Talk with Andra berikutnya. Pokoknya ya tonton terus nih. Jadi yang saya juga kadang-kadang berpikir, Ustaz, yang mana tentunya ini tidak dalam waktu yang singkat yang bisa didapatkan seperti Ustadz Amran. Pastinya sudah sampai detik ini pastinya sudah banyak juga yang didapat dari perjalanan spiritualnya Ustadz ini nih. Nah, mungkin juga penonton pengen tahu juga nih, ya sedikit banyak lah mengenai perjalanan spiritualnya Ustadz ini. Seperti apa nih Ustadz? Masya Allah. Ya, spiritual itu bagi saya itu, perjalanan spiritual saya itu apa ya? Saya mau mulai dari mana ya? Yang jelas begini ya. Bahwa saya yakin kekuasaan Allah. Saya berangkat dari keluarga yang tidak mampu. Dari pelosok, dari kampung yang sesungguhnya keluarga yang sangat sederhana lah saya bilang. Dan saya tidak bisa bayangkan sampai kuliah S1, kuliah S2, bahkan kuliah S3 dan kuliah S3, S2, S3-nya di luar negeri. Di luar negeri lagi. Masya Allah. Nggak saya bisa bayangkan itu. Nggak ada dalam kalkulator hitung-hitungan dunia apa. Nggak kebayang ya Ustadz ya bakal keluar negeri untuk mengenyam pendidikan. Nggak kebayang itu. Itu semua kekuasaan Allah. Masya Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana sih ya kenapa bisa? Tapi itu mengalir aja seperti itu ya Ustadz. Mengalir aja seperti itu. Iya. Tanpa kita sadar itu mengalir aja dan akan kita lalui itu. Iya. Dan memang manusia ini Allah sudah akan berikan semua hak-hak masing-masing. Iya. Terkadang kita bertanya sama kawan kita. Iya. Kita kok sama-sama satu kelas, ya. Kok ujungnya kok beda-beda. Ya memang Allah udah tentukan. Maka tadi kan di awal Bang Andra ceritakan masalah waktu. Waktu ini unik. Sama-sama 24 jam dalam sehari, tapi hasilnya beda. Sama-sama 6 tahun di SD, tapi hasilnya beda. Orang yang berangkat haji sama-sama antri, sama-sama naik pesawat, sama-sama tawaf, sama-sama sa'i, pulang sama-sama, tapi hasilnya beda. Ini uniknya. Maka bagi saya itu adalah kekuasaan Allah, tapi kunci bagi pengalaman hidup saya itu adalah ridho Allah. Fi ridhol walidain. Jadi kunci kesuksesan itu bagi saya itu adalah adanya ridho orang tua. Itu salah satunya itu yang paling penting. Itu yang paling penting ya. Jadi dimanapun kita ada ridho orang tua. Itu paling penting. Nah, bagaimana kalau orang tuanya sudah nggak ada nih Ustaz? Apakah masih kita meminta ridho dari orang tua ini Ustaz? Ya, bagi kita yang sudah
almarhum, ya maka tentu ridho orang tua itu adalah ketika kita doakan. Ketika kita mendoakan orang tua, maka ketika itulah Allah akan mudahkan ridho itu kepada kita. Jadi bagi yang hari ini siapapun yang menyaksikan podcast Bang Andra ini, Anda kalau mau sukses, carilah ridho orang tua itu. Dengan cara itu tadi, kalaupun masih hidup, mintalah ridhonya. Kalaupun sudah tiada, berdoa. Selalu berdoa. Untuknya. Insya Allah. Masya Allah. Saya tidak bisa bayangkan seperti yang tadi bahwa kita dari nol. Iya. Siapa yang menyangka, Ustaz? Saya kesini tidak punya apa-apa dan tidak punya siapa-siapa. Tapi alhamdulillah seperti ini Allah berikan. Betul kata Ustaz tadi. Kita sama semua, rambut sama hitam. Tapi tentunya dalam mencapai tujuan, hasilnya berbeda-beda. Seperti Ustaz yang mungkin penuh dengan lika-liku, tapi tabah dalam menjalani. Dan sekarang menikmati hasilnya. Tapi ada sebagian saudara kita orang juga yang tidak tahan, Ustaz, dengan cobaan dan akhirnya menempuh jalan yang tentunya tidak baik. Nah, itu bagaimana menurut Ustaz? Jadi yang kedua, berhusnuzon sama Allah. Karena kita sendiri pun tidak kita juga banyak masalah juga. Banyak ujian juga. Nah, cuman kan tidak semua orang, Ustaz, sama kayak Ustaz yang tahan dengan cobaan gitu kan, Ustaz. Jadi dalam satu teks Al-Qur'an dikatakan asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ini kunci ini. Kunci kita hidup. Asa an takrahu syai'an, boleh jadi kata Allah yang kamu hari ini diuji, dicoba, yang susah kamu hari ini, yang kamu enggak suka hari ini, wa huwa khairul lakum, sebetulnya itulah yang terbaik bagimu. Karena kadang kita mengukur masalah itu dengan ukuran kita. Betul. Ya kan? Betul. Padahal bukan kita. Yang jadi tolak ukurnya. Bukan. Dan Allah katakan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum, dan boleh jadi yang kamu sukai hari ini, yang kamu happy hari ini dibuatnya karena kamu sudah dapatkan itu, wa huwa syarrul lakum, itulah yang membuat kamu rusak, membuat kamu celaka. Seperti itu. Masya Allah. Maka akhirnya kita harus berpositif thinking sama Allah. Ustaz. Berpositif thinking. Itu resep yang kedua bagi saya. Kalau mau ditanya pengalaman spiritual saya. Berhusnuzon sama Allah.